Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM 20121480. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Di sini saya membuat sistem informasi penjualan pada toko buku Queenbook berbasis web. Daftar isi, yaitu ada tujuan, tabel perbandingan, analisis fungsional, permodalan DFD dan IRD, dan yang terakhir yaitu demo prototype. Tujuan yang pertama, membantu memperluas daerah pemasaran dan meningkatkan penjualan produk pada toko Queenbook dengan membuat toko online berbasis website. Yang kedua, membantu pembeli dalam membeli buku tanpa harus datang ke toko buku secara langsung. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, pembeli dapat menghemat waktu karena pembeli dapat mengakses website di dimanapun untuk membeli buku tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada tabel perbandingan. Nah, di sini tabel perbandingan ada 3. Yang pertama itu ada proses bisnis yang berjalan, sistem yang diusulkan, dan hasil yang dicapai. Yang pertama dari sistem yang berjalan yaitu ada semua kegiatan dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama. Nah, sistem yang diusulkannya itu membuat sistem yang dapat membantu dalam kegiatan bisnis. Dan hasilnya itu membuat sebuah website penjualan. Yang kedua, dari sistem yang berjalan, yaitu ada jika calon pembeli ingin melakukan pemesanan buku, harus mengunjungi toko buku itu secara langsung. Nah, sistem yang diusulkannya itu membuat sistem yang mampu dioperasikan di mana saja. Hasil dari sistem yang diusulkannya itu, calon pembeli tidak harus datang ke toko secara langsung untuk melakukan pemesanan buku. Dan yang terakhir, proses yang berjalannya dalam melakukan perhitungan stok dilakukan secara manual. Sistem yang diusulkan membuat fasilitas inventory menjadi lebih mudah digunakan. Yang ketiga, maksudnya hasilnya itu admin lebih mudah dalam mengecek laporan penjualan dan stok barang pada toko buku. Dan selanjutnya yaitu ada analisis fungsional. Di analisis fungsional ini ada 2, yaitu ada user dan admin. Yang pertama ini ada user. User yang pertama ada sistem dapat menampilkan produk. Yang kedua, sistem dapat mengeluarkan output struk pembayaran. Yang ketiga, sistem dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Dan yang kedua tadi itu ada admin. Nah, admin ini ada 2. Yang pertama ada sistem dapat menampilkan data pemesanan. Yang kedua, sistem dapat menampilkan data laporan pembelian. Selanjutnya ada DFD. DFD level 0. Di DFD level 0 ini ada 2 pengguna. Yang pertama yaitu ada user dan admin. User dapat melakukan data pembayaran, data struk, data produk, dan data pemesanan ke sistem. Dan sebaliknya, sistem dapat melakukan data pembayaran, data struk, data produk, dan data pemesanan ke user. Dan selanjutnya, sedangkan admin hanya dapat melakukan pertukaran laporan ke sistem. Dan selanjutnya itu ada DFD level 1. Data produk, maksud saya menampilkan data produk ini diganti menjadi mengolah data produk. Di sini saya salah untuk menamainya. Mengolah data produk bisa melakukan pertukaran data atau dapat diakses oleh user. Setelah itu dari produk ke menu olah produk atau menampilkan data produk, masuk ke menu produk. Dan produk ini masuk ke menu laporan pembelian. Dan laporan pembelian ini dapat hanya diakses oleh admin. Dan selanjutnya, menu input data pemesanan dapat diakses oleh user, yaitu data pemesanan dan sebaliknya, dan data user
masuk ke menu pemesanan dan sebaliknya. Data pemesanan ini masuk ke menu mengeluarkan data struk, dan maksudnya ini menu pemesanan ini dapat mengeluarkan struk, dan struk ini dapat diakses oleh user, dan sebaliknya. User dapat mengakses atau melihat data dari struk tersebut, dan menu mengeluarkan data produk ini masuk ke menu struk. Menu struk ini masuk ke menu konfirmasi pembayaran, dan konfirmasi pembayaran ini data pembayarannya ini masuk ke menu user dan sebaliknya. Dan selanjutnya menu konfirmasi pembayaran ini masuk ke menu pembayaran. Pembayaran ini masuk ke laporan pembelian. Laporan pembelian tadi hanya dapat diakses oleh admin. Selanjutnya yaitu DFD level 2 proses 1. User dapat menambahkan data produk, user dapat mengubah data produk, dan user dapat menghapus data produk. Menu tambah data produk, menu ubah data produk, dan menu hapus produk ini masuk ke menu produk, dan produk ini dapat masuk ke menu lihat data produk, dan menu terakhir menu data produk ini masuk ke data user. Jadi hanya user yang dapat melihat data dari produk tersebut. Yang kedua yaitu ada DFD level 2 proses 2. Sama kayak tadi, user dapat menambahkan data pemesanan, user dapat mengubah data pemesanan, dan user dapat menghapus data pemesanan. Dan menu tambah data pemesanan, menu ubah data pemesanan, dan menu hapus data pemesanan itu masuk ke menu pemesanan. Dan menu pemesanan ini masuk ke menu data pemesanan. Apa maksud saya? Melihat data pemesanan. Selanjutnya yaitu IRD. Entitas pembeli itu memiliki atribut. Yang pertama itu ada kota, email, nama lengkap, ID pembeli, alamat, paspor, dan telepon. Pembeli ini entitas pembeli berhubungan dengan entitas order yaitu one to many, yang dimana entitas order ini memiliki atribut ID order, tanggal order, dan ID pembeli. Entitas order ini berhubungan dengan detail order yaitu one to many, dan memiliki atribut total, jumlah, harga, ID produk, dan ID order. Di entitas detail order ini memiliki berhubungan dengan konfirmasi dan produk. Yang pertama ada konfirmasi yaitu one to one, di mana konfirmasi ini memiliki atribut ID pembeli, ID konfirmasi, nomor pemesanan, tanggal bayar, dan payment. Payment di sini maksudnya yaitu pembayaran atau pembayaran kayak gitu. Terus detail order berhubungan dengan produk yaitu one to many, di mana produk ini memiliki entitas ID produk, deskripsi, ID kategori, nama produk, harga, pengarang, dan stok. Nah, selanjutnya produk ini berhubungan dengan konfirmasi yaitu many to one, di mana konfirmasi ini maksud saya ini mungkin di sini saya ada typo, di sini bukan konfirmasi tapi kategori. Di sini kategori memiliki atribut yaitu ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Ini bentuk wireframe. Di sini ada dashboard, login. Ini dashboard setelah login. Ini ada menu keranjang belanja, checkout, dan di sini tuh pembayaran atau payment tadi. Dan ini link demo prototype-nya. Di sini tadi kan ada dashboard yang awal yang sebelum login. Di sini kita klik masuk dan dia akan masuk ke menu login. Di menu login ini kita kalau sudah punya akun, kita hanya
mengisi email dan password. Sedangkan kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa mengklik daftar. Dan di sini kita berpura-pura sudah memiliki akun. Kita akan klik masuk, dan kita akan kembali ke menu dashboard yang awal dengan perbedaan. Di sini kita sudah punya akun. Tadi kan hanya tulisan masuk, sedangkan ini sudah terganti dengan nama kita atau foto profil kita. Seperti itu. Sini kita masukkan ke keranjang. Kita memilih jenis buku apa yang ingin kita masukkan atau yang ingin kita beli. Misal kita ini ya, suara sama semua. Nah, kita masuk ke menu keranjang belanja. Kita bisa melihat apa aja yang sudah kita beli, nama produk, jumlah dan harga, dan subtotal. Di sini kita contohkan nama produknya Hujan. Kita membeli 2 buku dengan harga satuannya 89.000 dengan subtotal atau jumlahnya itu 178.000. Dan di sini ada total. Di sini dimasukkan dalam total, yaitu total dari semua barang yang kita beli. Di sini totalnya tadi kan 178.000. Nah, setelah itu kita ke check out. Check out ini kita semacam menu untuk memperjelas alamat kita, total biaya, dan total pengiriman, biaya kiriman maksudnya. Di sini kita ada menu alamat pengiriman, nama, nomor HP, dan alamat lengkap. Di sini untuk alamat bisa diubah dengan mengklik menu yang di sini, dan di sini ada produk-produk yang kita akan beli. Yang tadi kan kita membeli produk Hujan dengan jumlah 2 dengan subtotal 78.000. Di sini ada rincian belanja. Total dari belanjaan kita, yaitu totalnya ada 178.000 dengan biaya kirimnya atau ongkirnya yaitu 8.000, diskon belanjanya nggak ada, diskon pengiriman juga nggak ada, dengan total 186.000. Setelah kita mungkin cocok dengan yang akan kita check out, kita langsung klik menu bayar. Di sini kita ada menu bayar, yaitu dengan di sini harusnya total belanjaan kita tadi, metode pembayaran kita seharusnya bisa memilih metode apa yang kita pilih, seperti ShopeePay, Dana, GoPay, atau apapun itu. Setelah itu, jika kita tidak ingin menggunakan itu, kita bisa memilih bank. Di sini nanti ada macam-macam bank yang ingin kita transfer, gitu. Terus itu kita klik bayar, dan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.